Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dulu Indra Adil. Kami dari podcast Eksponen PKM IPB 7778 yang sengaja datang ke rumah salah satu wartawan yang pernah menjadi pembangkang dalam Orde Baru dulu, namanya Yus Somadi Praja. Bang Yus ini saya cukup kenal dekat, cukup lama, karena beliau adalah boleh dikatakan korban dari gerakan kami juga tahun 7778. Jadi beliau satu-satunya wartawan di Indonesia ya yang tidak menyetujui pers Indonesia dibungkam atau harus mengikuti apa-apa yang diinginkan oleh pemerintah Orde Baru saat itu. Jadi saya sudah sampai di rumah Bang Yus, dan Bang Yus ada di samping saya saat ini. Mungkin Bang Yus bisa bercerita tentang awal dari Bang Yus kok bisa jadi wartawan gitu, karena saya lihat ada pernah di UI sekalipun tidak selesai gitu ya. Terus kemudian tidak ada setahu saya tidak ada dari dokumen yang Bang Yus pernah berikan itu bahwa Bang Yus pernah bersekolah di atau kuliah di perguruan tinggi pers atau apapun gitu ya. Jadi mungkin Bang Yus bisa ceritakan kenapa kok bisa kejeblos jadi wartawan gitu, Bang. Begini ya, ini Indra, kecelakaan. Gue tuh gak mau jadi wartawan. Dan gue gak pernah seperti anak-anak sekarang cita-cita ingin jadi dokter, cita-cita ingin jadi penerbang. Gak ada, gue gak punya cita-cita. Asal lu tahu aja, begini gak ada cita-cita. Nah, tetapi ketika gue kuliah di Fakultas Hukum, sebelumnya gue keterima di Unpad. Nah, ketika itu aku masuk Ikatan Mahasiswa Bandung di Unpad, Imaba. Nah, terus sudah diperoleh 2 minggu. Ibu telepon, lu mau kuliah di Jakarta atau mau kuliah di Bandung? Kenapa mah? Lu diterima di UI, kembali ke Republik. Yang gue cerita itu bahwa gue sekolah dari SMP itu dibuang ke Surabaya, dibuang ke Sukabumi gitu kan gitu. Kembali ke Republik. Nah, gue kembali ke Jakarta dan masuk UI, diplonnya dengan sudah kepala botak. Jadi di Unpad nggak sempat kuliah duduk gitu nggak? Di Pelonco aja nggak sempat. Iya. Oh, di Pelonco di Imaba baru saja. Imaba. Cerita ya. Imaba. Jadi aku pindah ke Jakarta. Nah, karena udah 2 minggu di kota Jakarta kan cuma seminggu, Imada cuma seminggu gitu. Jadi udah jago gitu. Iya. Ketika perpeloncoan itu gue jaga sepeda, semua nyari. Bingung gimana tuh, gue ngumpet di atas terminal bus, di atas bus, satuan bus gua. Halte. Sama dorong sama si Leo Tomasua yang kemudian menjadi 10 spesialis anti harimau serigala. Oh, Leo Tomasua. Dia naik ke atas, jagoan Legos. Dia naikin gua ke atas. Nah, jadi orang nyari. Nah, salah satu yang menjaga sepeda itu namanya Kosmas Batubara. Oh, dia masih mahasiswa ya? Dia tingkat 3 dari dia BE dari perguruan tinggi publisistik, punya PBE, menerusin di S1-nya. Tapi kan musim di Mapram. Iya. Jaga sepeda sama gua di situ sama si Leo. Jadi bertiga. Lo? Banyak, ada 5-7 orang. Tapi yang gua kenal cuma Leo Tomasua sama si Kosmas Batubara. Leo ini maksudnya jagoan Legos yang di Blok M itu? Iya. Oh. Iya. Jadi kemudian gue kuliah karena ayah ingin salah satunya dari anaknya jadi sarjana hukum. Dia satu-satunya yang dia rasa bahwa akan menjadi sarjana hukum itu kawin sama pemilik Tragedi Utama, Akamami. Nah, Akamami ini penerbang Angkatan Laut. Dia yang mendirikan penerbangan Angkatan Laut. Jadi dia karena Angkatan Laut nggak punya
eh, pesawat, jadi titipin ke Auri. Iya, iya, Jadi, iya. seangkatan Leo Watimena, seangkatan si Dewanto, Rusmin Nuryadin, Itu siapa tuh? kakak ipar. Oh. Nah kakak aku ini udah tingkat tahun ketiga dia bakal sembuh. Jadi harapan bapak gua dia Dia. ternyata dinikahkan Oh. sama si Jadi nggak selesai karena menikah. mereka. Dia mengharapkan gua tuh inginnya sebetulnya masuk IPK itu fisik dulu. Jadi dulu digabung EVA IPK, diplesetkan nama kita Fakultas Hiburan, Ilmu Pengetahuan dan Kecantikan. Karena Fakultas Hukum itu, Fakultas Hukum itu ada yang cantik. Oh, saat itu, zaman Iya, itu ya. Zaman gua itu, Nah. yang cantik IPK. IPK. Wah, gitu. Jadi kalau kita kuliah dari aula tuh, cuit dengan rok mini. Iya, iya, Nah, iya, jadi- iya, iya. Gue mau di situ karena apa? Di situ ada sosiologi, ada kronologi, ada komunikasi, Iya. ada apa? Politik. Tapi diarahkan sama ayah ke situ. Iya. Nah, ketika gua kuliah di situ, apaan nih kuliah gua? Gua mesti apalin titik koma, nggak boleh salah, BW, HIR, apa nih sekolah? Iya. Ngerti lu? Iya. Orang kayak gua lu tahu dong, yang begitu-begitu mah gua nggak suka gitu. Iya. Nah. Iya. Gua datengin abang gua ini, abang ipar gua ini. Amami. Mami. Kenapa? Karena ketika gua dibuang di Surabaya, gua ada kos di dia. Oh. Jadi ilmu ukur, aljabar, itu dia yang ngajarin. Iya. Jadi kalau gua jalan ke Jakarta, bininya naik pesawat terbang dengan anak, ya gua naik mobil, resionya. Berarti waktu itu dia belum dirikan Trakindo dong? Belum. Masih jadi. Orang dia kawinan yang kapten, kemudian masuk penjara angkatan laut karena berontak terus. Oh, dia angkatan laut ya. Karena pinter, orangnya pinter, sangat pinter. Ya. Jadi naik mobil sama gue banjir sampai ke Cirebon. Gue bilang kota udang, kota kelahiran gue pantesan otak lo udang. Gitu loh. Iya. Gua punya temen juga mirip kayak lu, mirip kayak dia itu di Bogor, namanya Ocok Nowoto Kocok. Begitu juga tuh. Apa namanya? Gampang bener menghina orang. Otak lo udang lo. Jadi Tapi orangnya cerdas bener. antara seneng, kadang-kadang gue Iya. ini orang seenak gitu. Tapi buat gua ini orang khusus. Nah, Iya. jadi ketika gua mulai bosan dengan kuliah itu, gua datengin dia. Dia sudah tidak di angkatan laut. Oh. Karena dia sebagai asistennya Asistennya Kasal. Dia ditugaskan ke Surabaya. Sampai di airport sana, semua ibu-ibu istri-istri pilot mengeluh suaminya ditangkap, ikut ke DPR, gerakan perwira revolusioner itu. Iya. Nah, dia kirim telegram meletakkan jabatan. Jadi dia kemudiannya ditampung di SAB, Staf Angkatan Bersenjata, oleh Nasution. Nah, jadi dia sebetulnya saking pintarnya lah kalau menurut gue. Dia terlalu pintar, jadi nggak mungkin dia cocok sama kimianya, nggak cocok sama teman-temannya, yang nggak akan cocok. Nah, setelah itu dipanggil lah sama Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, namanya Cum kita panggilnya. Jadi Direktur Indokonsul. Nah, kantornya itu di depan Stasiun Gambir. Gue datangin dia. Kamet, gue bosan lah kalau dia bilang apa kayak BW lu dasar otak udang lu. Lu pakai ini, jangan kayak otak udang. Gue inget temen gue Oca itu aja begitu juga kalau dia. Pakai ini Yus, pakai ini. Lu dasar otak udang, lu gak mau pakai ini lu. Lu mau kerja di Indokonsul, apa lagi lu kerja di Indokonsul? Tukang ketik lu, gak pakai otak. Lu pakai otak lu, dia lempar ke orang. Indonesia Raya korannya. Lu mesti jadi wartawan. Gua gila kan,
Baca koran aja nggak pernah. Megang koran aja nggak pernah. Kok jadi wartawan? Otak. Jadi menurut dia wartawan itu pasti pakai Pakai otak. otak. Iya. Dan benar. Ngerti lu? Iya. Jadi gue bilang gini lagi man. Saya pikirin dulu. Nggak usah mikir. Lu besok ketemu mutar lebis. Dia bilang mutar lebis di mana? Dia terus kok dia komisaris di sini. Komisaris itu kosong ya. Gua dengar mutar lebis, masya Allah, mutar lebis. Kenapa? Indra, gua bilang masya Allah. Mutar lebis itu rumahnya di Jalan Bonang. Di depan Jalan Bonang itu ada lapangan tenis. Di bawah tanah jadi dia di atas jalan dia apakah di bawah. Ya. Nah, disitulah Sultan Syahrir. Babe gua, Mr. Makmun Sumadi Pradia, Dr. Supandi Mukain, dokter ahli paru-paru, dokter pribadinya Sultan Syahrir, Profesor C. Sarasat, juga ahli paru-paru. Itu dokter pribadi mereka. Bahkan Supandi Mukain, dialah dirut pertama Rumah Sakit Persahabatan Kerjasama Manusia. Iya. Jadi situ ini mutar lebisnya keluar dari ininya, dari rumahnya. Dia bergantung di kawat itu. Di kawat 2 CPM. Kenapa? Karena rumah. Oh, saat itu motor lebis dalam tahanan Tahanan rumah. Oh. Di kawat 2 CPM. Gua tanya, Pak, gua kan bangsa umur 10 tahun, 9 tahun. Dia Lo masih 10 tahun. ya, dia itu siapa? Itu orang hebat. Jenderal pun nggak pernah dijaga CPM sampai ke WC. Dia jangan sampai ke WC pun dijaga. Jadi ini orang hebat. Lu bisa bayangkan gua mesti ketemu orang hebat. Bagaimana? Dengan tanpa pengetahuan. Nol pengetahuan dunia kewartawanan. Jadi gua katakan kecelakaan gua jadi wartawan. Itu karena itu lo sebut kecelakaan. Kecelakaan. Jadi wartawan. Bukan karena keinginan gue, Iya, karena iya, gue iya. ada cita-cita. Jadi tukang catut kayak mau apa, Iya, nggak ada gue cita-cita. Anak pangor, mana ada sih? SMP sampai 5 sekolah dibuang ke Sukabumi, 1 sekolah, apa 1 tahun dari Marion dipindahin ke SMP 1 Sukabumi, setahun 2 sekolah bu. Nggak ada, cuma gue doang gitu. Ya, jadi gue bisa bayangin, gila gue mesti ketemu mutar lebis besok. Jadi gue dengan celana putih, blus putih, sepatu yang lengkap hitam, ismir, ketemu mutar lebis. Ini ngomong gemeter gue apa? Masya Allah, ini toko besar itu. Gue bilang, saya dengar dari Hamami, kamu mau jadi wartawan? Iya Pak, saya mau jadi wartawan. Kamu jangan bilang saya Bapak, saya Om. Jadi kamu menyebut saya Om, karena Om Mutar ini berkawan dekat dengan ayam Makmun Sumadi Pradia. Iya Pak, lu bayangin gua mau ngelamar masa gua nyebut Om. Nggak mungkin lah, jadi gua tetap, iya Pak. Dia tetap menekankan supaya manggil gua Om, tetap ya Pak. Oke. Kamu punya pengalaman jadi wartawan? Ya enggak. Gue terus terang aja ya enggak mau baca aja nggak pernah baca koran udah. Tiba-tiba gue disuruh kerja jadi wartawan. Oke, kalau begitu kamu belajar dulu jadi wartawan sambil jalan. Jadi lo diterima jadi wartawan tapi belajar dulu sambil jalan. sambil jalan. Jadi nggak ada pakai teori segala macam seperti yang lu bilang mesti ada 5W apa itu 5W 1H. Nggak ada 4W 1H. nggak ada itu nggak ada. Lu jadi wartawan bingung gua. Gini ya, saya mau tanya kamu ya, kamu tahu peraturan tenis? Ya tahu. Itu berani berdebat sama wasit. Kalau wasit itu nggak berani. Oke, sepak bola tahu. Berdebat sama wasit berani. Semua kecuali pada saat itu belum terkenal. Itu golf.
Lu bisa bayangin kalau gue ditanya biar di mana gue ngasih. Gitu loh. Itu kan permainan orang-orang kaya. Belum disebut tuh. Kalau volley disebut segala macam. Oke. Kalau begitu kamu hari ini pergi ke kantor Indonesia Raya di Merdeka Utara 11, samping istana sekolah. Ada percetakan di situ. Bawa surat, diambil kartu nama. Dear Engga, to introduce Yus Sumadi Praja, putranya Mr. Makmur Sumadi Praja, putranya Makmur, Mr. Makmur, yang interested menjadi wartawan supaya ikut sama wartawan mereka. Wassalam. Jangan secari gitu. Mana ada wartawan dengan secari? Pemain itu interview. Ini wartawan apa? Hah? Apa namanya? Wartawan fasilitas. Iya. Iya tuh. Karena hubungan antara si Amami sama dia tuh. Nah, jadi ketika gue pegang ini bener nggak gue menjadi wartawan gitu. Jadi ketika gue masuk ke Merdeka Utara 11 itu gemetar gue. Gak salah nih gue. Jadi lu jangan anggap gue. Jadi lo masih ragu bahwa bakal diterima gitu? Bukan anggap pasti diterimanya. Cuma gue ragu nih gue bener nggak gue jadi wartawan dengan pengetahuan nol. Iya, dengan pengetahuan nol. Oke, gue masuk. Yang mana Pak yang nggak boleh orang itu mau kipas-kipas. Gue sampai. Namanya siapa? Enggak Bahudin. Enggak, Bang. 18 bulan dia di penjara. Kenapa? Sebelumnya? Malari. Oh, Malari. Oh, setelah itu ya. Nah, muntah itu cuma 2 bulan loh. Dia 18 bulan. Oke. Zaman Soekarno tuh ditanya juga nih si Pak Engga ini. Jadi dia temen Namanya kurang dikenal ya? pernah. Kalau di lingkungan politik. Dia pemain Hawaiian Oh. sama Ugam. Hobinya makanya ketika di penjara dia cocok sama Remi Limena. Remi Limena apa pemain jazz? Iya. Dia ketua dewan mahasiswa UKI. Cocoknya sama Remi. Nah, udah, gua masuk, gua kasih, dia baca, wah, kita dapat lagi di wartawan muda. Saya nggak maaf ya, saya nggak ngerti dasar-dasar wartawan. Baca koran aja nggak pernah Pak. Jadi saya minta dididik, itu gampang. Gila nggak ya, orang itu gampang. Kamu sekarang saya tugaskan untuk mencari berita. Langsung udah dikasih tugas. Iya. Berita apa? Olahraga. Pusing kepalaku. Untung orang mau gua di Menteng. Ada lapangan Vios. Iya. Lapangan Persija. Nanti sore gua nongkrong aja di situ gua pikir. Tapi untuk siang ini apa yang gua bisa cari? Gua pikir di Sekretariat Imada. Di rumah gua. Iya. Pasti ada berita olahraga. Apa? Pertanian sepatu roda Imada. Pas saat itu Kagak. besoknya. Di situ ada hasil-hasilnya. Oh. Nah, gitu. Iya. Untuk mengetik berita satu kolom aja, itu bisa 3 jam loh. Kenapa? Gua nggak pernah pegang mesin ketik. Satu. Kedua, tangan kanan gua polio. Nggak mungkin lah belum orang pegang mesin itu 10 jari atau 11 jari. Gua cuma 5 jari, sama ini 1 buat mencet huruf gede. Lu bisa bayangkan handicap gua pada saat itu. Kayak orang ke sekolah ada ulangan, gua tidak mempersiapkan diri. Nah ini, serewan gua. Oh, gimana nih ngadepinnya gitu. Gua susun hari ini di kantor Indonesia Raya. Datang orang tinggi gede. Anak muda. Ada apa Pak? Kamu jangan datang lagi ke kantor Indonesia Raya. Dia nggak tahu Pak hubungan gua sama dia nggak tahu hubungan sama enggak.
Kenapa? Pak, kamu kursus dulu kursus dulu mesin. Kursus dulu mesin. Minta uang sama ayah sama ibu kamu untuk kursus ngetik. Wajar aja sebetulnya sih Ya. ya, nggak salah dia. Gue kesel. Setan juga mati gue. Siapa ini orang? Namanya Sam Soeharto. Karikaturis Indonesia Raya. Siapa? Sam Soeharto. Sam Soeharto. Warta karikaturis Indonesia Raya yang dipenjara 3,5 tahun karena karikaturisnya sekitar tahun 60-an. Nah, kemudian gue tahu bahwa dia ini jagoan. Pernah jadi bintang film. Oh. Dari tahun 70-an tuh jadi bintang film, figuran di film-film Iya. Perfini segala macam tuh. Ikut-ikutan nih orang ini. Oh, ikut deh. Bagus orangnya. Pokoknya saya nggak mau tahu. Saya nggak mau lihat kamu. Kamu nggak dapat ijazah mengutip dalam hati gua. Bagaimana gua mesti dapat ijazah itu? Gua pulang ke rumah. Gua buka gudang. Jadi ini sekretariat lima ada gudang di bawah kamar gua tuh ada gudang. Iya. Itu gudangnya babi gua. Iya. Di situ ada mesin tik lebih dari 100 kali di situ mesin tik. Mesin tik. Iya, karena babi itu punya perusahaan Iya. udah taruh aja mesin tik itu. Iya. Gua ambil satu mesin tik itu. Gua taruh di meja di ruangan tamu situ. Iya. Gua mandi dulu. Latihan gua ngapain huruf di mentah di merapi gua apalin. Jadi lucu kalau gua bilang gua menjadi wartawan bisa jadi begini itu gua lucu gitu. Gua apalin sampai jam 2 malam. Takut apalin takut sampai Pak B mama gua gila kali itu anak gua satu. Mereka nggak tahu gua mau apa. Dan dia tahunya lo bangor. Ini anak mau apa gitu. Iya kan? Nggak tahu dia. Oh, lo daftar ke itu nggak tahu orang Nggak tua? tahu. Oh gitu. Makanya lu jangan bilang gua didikan Mansur Mahmud, gua didikan Aka Mami, guru besar gua. Nah itulah yang gua bilang profesor tuh. Nah dia nih ngajarin gua. Jadi orang bingung, oh situ tuh hebat bisa kan? Enggak gitu. Iya. Ini yang lucu dan makanya cerita gue ini menariknya di situ. Orang bilang, oh ini orang yang udah kesiapan jadi wartawan. Bayangan orang lu udah pendidikan wartawan, udah masuk perguruan tinggi kali kan gitu. Oh hebat ya orang hebat. Nah, blank. Lu jangan sampai Rocky Gerung. Dungu gua kata Rocky Gerung, ngerti lu. Rocky Gerung dungu sih Yusuf. Lu bisa main nggak ada. Jadi gua datang lagi hari kedua, gua ngetik di situ, datang satu-satu. Kamu udah punya ijazah? Itu kamu belajar mengetik itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kamu baru kemarin saya ngomong. Sekarang kamu udah berani sini, Pak. Berapa sih mesin tik di Indonesia Raya ini? Saya kasih 50, Pak. Di rumah ada, Pak. Bapak sediain aja bemo-nya, saya bawain mesin tik 50. Nggak bilang-bilang babi lo ya? Iya, Pak. Gue bilang aja dah. Gue kasih itu. Kenapa? Iya, mesin tik ada 100 tuh di gudang ayah saya. Iya. Dia nggak tahu ada dia Mr. Makmur, nggak tahu. Iya. Ya kan? Ada. Saya sudah menghafalkan alfabetnya sampai jam 2 malam. Ya jadi lihat aja, nggak usah pakai ijazah. Karena buat saya ijazah itu nggak penting. Yang penting kita kerja aja. Ini anak satu dikasih tahu malah bingung dia, ngerti lu. Nah, di situ gua selalu nongkrongnya di lapangan Vios. Lapangan Persija itu. Persija, kan ada kompetisi. Iya. Nongkrong di situ. Kan bubarnya baru jam 6. Nah, gua mesti ke Marga Utara. Di Marga Utara tuh jam 6 udah nggak ada orang. Iya. Ada Pak Nur yang penjaga gawang.
Itu orang sabar. Nah, siapa Pak Nur ini? Pak Nur ini wartawan yang ditugaskan oleh Indonesia Raya ke Sumatera Barat untuk melihat situasi kondisinya Sumatera Barat pada saat menjelang PRRI Pernesta. Nggak bisa balik ke Jakarta, meletus. Oh, PRRI meletus. Jadi dia masuk hutan. Jadi keluar dari hutan, selesai PRRI Pernesta, giginya rontok semua. Oh. Nggak teratur. Ini Pak Nur. Dia masuk berarti dia ikut PRRI dong? Iya. Oh gitu. Semua orang udah ke situ kan nggak bisa balik lagi, gimana? Gue waktu PRRI itu kawan kanak-kanak di kampung gue. Jadi ikut mengalami itu perang juga. Kan si Don itu Iya. SMP pegang basoka gitu kan. Kalau gue enggak itu gue teman kanak-kanak. Ini SMP. Iya. Si Don Pasar Baru ya. Pasar Baru. Jadi lu bisa bayangkan pada saat itu si Pak Nur dengan telaten. Ya, ini bikin jeepnya kayak begini, ini susul lagi. Dengan sabar. Di situ ada musik metro satu ini. Beda sama si Sam Soeharto itu, mana gitu. Ini. Sam Soeharto ini preman. Pokoknya lo bisa besok gitu. Ini yang gini. Dengan sabar. Jadi setiap hari gua ketemu Sam Soeharto, ketemu si Pak Nur ini. Ya. Si Pak Nur ini di luar Pak Nur ini ada Benyamin Wisono. Nah, Benyamin Wisono itu karena gue muda, hampir seumur sama dia. Ternyata dia lahirnya belum 12 tahun itu. Belum. Cuma ini anak pintar. Tumpang baca buku, Rocky Gerung. Nah, iya. mengaku saudaranya Hogi. Suhogi. Nah, jadi dia masih keluarga dekat sama Hogi. Memang perawakannya pasti kayak Hogi gitu. Ternyata setelah cek kemudian, yang temen Hogi itu abangnya si Buncom. Abang ini temennya juga bukan saudara ya? Abangnya si Bun. Abangnya si Bunyamin Wisono itu nama Cinanya Bun Yok. Abangnya Buncom. Jadi kalau di buku catatan Hogi itu ada tuh namanya Buncom. Ada nama itu ya. Tapi nggak ada si Bun Yok gitu. Iya. Nah, dia bilang datang ke jalan dia ke rumah gua. Tiap pagi jam 8 gua dari jalan Bisik ke jalan Biak. Gua bayangin jalan Biak. Rosis itu. Di situ pedagang banyak. Gua masuk rumah gede, rumah tua gede gitu. Selamat pagi. Tante, saya mau ketemu Benyamin Wisono. Si Bun jam segini tidur. Aku bangunnya setelah jam 11. Ngapain datang pagi-pagi? Mana? Oh, banyak si Bun ini ya? Iya. Dia bilang, Bun, Tante, saya disuruh Bun sini untuk baca buku. Saya bawa. Ada perpustakaan di situ. Buku aja, apa aja ada. Oh, diizinin lo baca gitu ya? Baru diizinin lo. Ya kan lo baru ngomong Bun kan, bisa aja lo ngibul kan? Ya. Nyanyi percaya aja lah. Ini Cina pendidikannya ngomongnya aja bahasa Belanda. Ngomongnya bahasa Belanda. Jadi nggak cerita. Dia berpendidikan lah istilahnya. Kamu rumahnya di mana? Yang di 51. Menteng. Ayah kamu siapa? Besar Mamun semua di Praja. Wah, orang berpendidikan gitu ya. Nah, jadi dia langsung lu bacain satu-satu buku. Gara-gara buku bahasa Inggris tuh, Alif Filsafat. Ini Alif Filsafat. Gue keren. Ngerti lo? Bukan apa ini mesti baca kayak begini. Bahasa Inggris ada. Segala macam ada sih. Iya. Ini si Bun, anak masih muda. Lagunya bacaan lu. Menunjukkan gua dari mana gitu. Bacaan profesor. Iya. Ini si Bun ini. Ya. Rocky Gerung lah. Iya. Hariman lah. Nah, hobinya baca buku. Iya. Nah, Yusuf di Praja buku apa? Tadi Mbak butuh kopi ho. Sirat gitu. Bu Bengcu ya. Wah, ini lu bisa bayangin. Gue
begitu. Bapaknya dipaksa. Rokoknya lu sini. Gitu. Jadi isi otak gua. Tapi dia nggak mendidik bagaimana lu bikin berita. Nggak ngajar-ngajari juga ya. Ada satu hal yang menarik. Ya. Pada saat itu ada dibentuk komisi 4. Itu Wilopo sama Hatta untuk Komisi 4 ini apa nih? DPR atau apa nih? nah, Bung Hatta diangkat dari Pak Harto sama Wilopo. Wilopo itu ketua Dewan Pertimbangan Agung untuk membentuk komisi 4 khusus untuk mengawasi korupsi. Oh, tugasnya ya. Tugasnya dia. Ya, kayak Koti kali ya? Enggak, Lain. ini di luar lagi. Lagi. Belum ada KPK, belum ada TPK, Iya. dan komisi 4. Jadi mereka bikin penelitian. Nah, hasil penelitian itu mau diumumkan. Datanglah delegasi mahasiswa. Dari kalau nggak salah pada saat itu KAK, Komite Anti Korupsi, di bawah pimpinan CIO. Syahrir. Nah, gue baru 3 bulan jadi wartawan. Satu-satunya wartawan di situ. Lengkap. Yang mengcover. Di ruang komisi 4 itu. Oke. Di kantor DPA itu Ya. di Merdeka Utara. Satu-satunya. Wah, eksklusif. Wah, pikir eksklusif. Cuma gua tahu apa yang lu bisa. Kan ngerti lah. Kan ngerti. Cuman pikir nanti kalau ada perdebatan sama si CL nih. Lo waktu itu Ciel udah kenal ya? Imad. Oh iya, Imada ya, sekretariat di rumah gue ya. Iya. Iya. Beres sus. Iya, beres. Iya. Karena dia penting bisa raya kan. Beres sus. Di tengah-tengah pembicaraan itu, datang seorang wartawan kawakan dari Hari Indonesia Raya. Dia yang ditugaskan oleh Hari Indonesia Raya, harian kami pada saat itu, untuk mengcover perangkatan. Dia menerbitkan buku tuh ya, namanya Bur Raswanto. Oh, kenal, gak tahu. Namanya maksud gue kenal. Gemetar. Waktu itu kan top banget dia. Gemetar gua. Bur Raswanto. Ini wartawan kawakan. Dia nggak tahu gua. Iya. Cuman dia tahu bahwa gua Ada wartawan baru. Gua lihat dia langsung masukin pulpen, masukin kertas, mengenang ada dia. Apa yang terjadi? Interview. Ya interview dia. Bagaimana soal saya mengenai pembicaraan di dalam tadi? Gitu ya. Apa jawaban si ini? Saya akan menjawab nanti melalui Yusuf Adi Praja. Lu bayangin wartawan kawakan digituin sama si Cil. Iya. Itu hal yang lucunya tuh. Iyalah, lucu banget lah itu. Jadi lu bayangin dalam hati gua anjing si Cil seenaknya lu. Lu kan baru kagak ada dasar-dasar. Dia mikirnya gini kali, kalau Bu Raswanto yang wawancarin gua belum tentu dimuat. Kalau lu pasti dimuat. Kali ya, gua kan tahu juga. Tapi kan dia, mestinya dia tahu gua kan nggak ada dasar-dasar jurnalistik sama sekali gimana gitu loh. Kan soal dimuatnya lah. Udah lah, gua dalam hati gua nggak ini dah, nggak Iya. jadi persoalan gua. Gitu. Nah gua datang jam 3 ke Merdeka Utara. Hei anak muda, mau dipanggil sama si Bur. Apa? Bikin beritanya. Saya nggak mencatat. Pak Bur, saya nggak mencatat sama sekali. Saya nggak mencatat. Kau bagaimana jadi wartawan? Wabes gue dimarahin. Dia gitu gondoknya sama Cia di bengkel lu. Wah. Kata saudara Syahrir, kamu lebih pintar dari saya. Dan masih gue, Masya Allah. Ini gara-gara
temen gua satu nih. Gimana lu? Kenapa? Kabur. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kamu yang bikin beritanya. Maaf Pak Bu, saya nggak bisa bikin berita itu. Maaf. Kabur aja yang itu. Jangan saya. Lu tahu orang Palembang kemereng. Waduh. Gua bilang udahlah. Saya minta ampun, minta ampun. Pulang dari situ lu tahu, gua cari Marsi Lam. Gua bilang Lam, marahin tuh si dia. Gua apa lebih bahagia. Tuh urusan dulu lah, biar lu marahin ya. Oke. Gua mana lebih bahagia. Digituin gua masih gua. Kagak ngerti apa-apa gua. Ya Bro. Ya. Nah, tapi di luar pers Indonesia Raya itu banyak anak primada. Ada Yusar Anwar, adanya Rosian di Pedoman, ada Fikri Jufri, ada Ganjar Iyas, Sinar Harapan. Itu fighter. Senang dia lihat gua ada di lapangan. Gua kan malu-malu kalau mau trek di belakang gitu, ditendang. Di depan lu. Apaan lu di belakang ya? Ganjar, lu wartawan kawan dia. Tendang lo. Beda apa tuh? Padahal lain koran. Tapi dia merasa ini ada gua gitu. Teman abang gua gitu. Ditendang gua. Aku ke depan lo. Jangan mundur-mundur di belakang lo. Gitu. Jadi dia sering telepon gua, malam dia telepon gua. Yus, bikin liftnya salah sih. Mesti begini bikin liftnya. Jadi ada yang ngajarin lo juga ya, ngasih tahu di luar kalau ada kesalahan. Nah, kalau Yus sama Arno faktain. Sini Om. Abah, nih, gua kasih buku. Itu tuh judulnya wartawan berbicara. Nah, lu baca itu. Baca aja. Udah pakai bahasa Indonesia. Baca aja. Terima kasih ya Sa. Pikirnya juga begitu. Dia kasih tahu, lu salah tuh bikin berita, mesti begini bikin berita. Jadi senior di mana itu yang harus tahu. Bukan kaki Cil yang bikin gue susah. Jadi lucu kalau gue jadi wartawan tuh bukan karena keinginan gua. Iya. Nah, jadi gua masuk tahun 70 sebagai koresponden ya di Jakarta. Itu kasusnya bukan hanya di olahraga. Kalau redaktur Prasada, lu ke Israel sana cover di Pak Sutami. Tapi gua nggak tahu bagaimana cara mengcover gitu. Gua liatin wartawan lain pada ngambil rilis gimana? Ini kok wartawan pada ngambil rilis. Gua mulai berani wawancara gitu ya, lu wawancara. Pak Sutami segala macam. Dikirim ke PDNK pada saat itu Mas Suri. Nah, itu udah setahun udah pintar. Mas Suri itu bikin sekolah pembangunan. Jadi STM pembangunan. Gue nanya, Pak Mas Suri, bagaimana konsepnya dari sekolah STM pembangunan? Yang di Bayaran dia? Bukan. Di Jogja sekolah penerbangan itu loh. Sorry Pak. Nah, dia bilang salah. Karena konsepnya bukan dia yang bikin, dia yang bikin. Profesor, insinyur, profesor, dokter, insinyur, Bahtiar Rifai. Dia langsung pertama saya nanti tanya sama saya konsep pembicaranya. Bahtiar ngomong gitu. Bahtiar Rifai. Mas Yudi asal ngoceh aja menteri gitu, otaknya mana si Bahtiar Rifai. Jadi dia bilang kamu nanti datang ke kantor saya. Udah. Gue detail sama dia ini. Jadi gue bisa bikin berita. Di situ gue dimarahin sama dia. Kenapa? Gue nulisnya profesor, dokter, insinyur, Bahtiar Rifai. Nggak salah tuh. Iya. Marah dia. Kenapa? Saya kalau profesor, saya ditulis profesor. Hanya profesor aja. Waduh, burung hanya ditulis profesor aja, nggak ditulis profesor aja nggak apa-apa, dokter nggak apa-apa, insinyur nggak apa, tapi saya mau tulisnya TB,
Oh, berarti ada sana. Itu Bandung. Wow. Iya. Banten berarti. Ya? Banten. Oh, kalau begitu, Pak Bajar DKI saya juga Raden. Ya. Raden naon? Yusuf Madi Praja. Nah, biasa aja. Apa hubungannya sama Kanjeng Hasan Sumadi Praja? Sastrawan Sunda. Saya cucunya, saya anak yang besar bangun. Abus! Ajudan dipanggil. Si Abus, tunggu. Ada apa? Pak Bajar. Kalau ada wartawan Indonesia Raya datang ke saya, pintu buka lebar-lebar. Yang lain jangan. Karena apa? Aum. Apa tuh Aum tuh? Menak. Oh, Jadi kalau buat laki itu aum. Ngerti. Kalau buat perempuan itu jual. Aum ini. Iya. Ya, kalau sudah dua. Udah. Iya. Ingat nih Aum. Jangan dihalangin. Cucunya Kanjeng Hasan. Nah, dalam hati gue lo sudah Iya. Dunia kewartawan buat gue itu lucu-lucuan gitu. Iya. Dari semua yang gue ikutin, yang paling menarik sebetulnya Sutami. Itu orang kerjanya gila. Menteri ya? Menteri PUTR. Iya, waktu itu udah menteri ya? Udah. Oh. Dia itu dikirim oleh pemerintah Indonesia ke Amerika karena sakit. Setelah diperiksa di Amerika kurang gizi. udah jadi menteri. Kok bisa gitu? Hah? Kok bisa gitu? Masa kurang gizi yang enggak? Lupa. Oh, karena dia Kalau udah kerja keras, tuh lupa. makan lupa gitu. Oh. Itu dia lah yang bikin semangat. Jangan-jangan di dunia satu-satunya menteri yang kurang gizi ya dia cuma ya. Iya. Memalukan Indonesia. Dan dia lah yang bikin semangat. Iya. Tahu. Nah ini hebat terus pagi. Jadi dia ajak kita omongan keliling ya, Jawa Barat. Hampir kita di Bandung. Itu dari pagi 4:30 kita pulang jam 8 malam. Pagi itu semua. Kita nonton. Jadi wartawan begitu banyaknya, diajak nonton apa nih? Nonton apa kota Mimper kita Musuh Ratu? Enggak, nonton film koboi. Itu kan film koboi. Cara Nonton di mana waktu itu? ya cari aja bioskop yang ada film koboi. Cari ajudan, bawa film koboi. Waktu itu di itu tuh ya di Alun-alun banyak top tuh yang gue tahu. Nah, jadi pada saat itu bertemu sama menteri-menteri kayak begitu. Iya. Ya. Nah sampai lo di Indonesia Raya tuh sampai tahun berapa tuh? Ya sampai Indonesia Raya di Breda waktu itu 4. Oh, sampai di Breda lah. Di situ yang lucunya sebetulnya ketika tahun 70 itu gua udah diterima sebagai wartawan, benar-benar wartawan. Gak ada keputusan. Jadi lu jangan nganggap manajemen itu bahwa lu terima atau tidak, nggak ada. Iya. Jadi lo gak ada surat resmi bahwa lo wartawan Indonesia Raya gitu? Keputusan. Keputusan. Dari direksi bahwa gua keterima sebagai wartawan. Iya. Tapi keterangan lo wartawan Indonesia Raya ada? Ada. Oh. Tapi lu bisa lihat lihat kartu pres gua ada. Nah, jadi datang anak-anak baru. Gajinya lebih gede dari gua gitu loh. Kan lucu. Gua kan mulai dari 71. Iya. Keputusan itu keluar tahun 73. Yang lokasi dia tahun kemarin. Dan seterusnya ditantang kasih data. Iya. Itulah manajemennya bicara ya. Jadi lu mau bilang gue tahu lebih hebat. Kalau ngurusin manajemennya nggak karuan gitu. Lu bayangin 73 gua dapat 12 itu dengan gaji ditetapkan segitu. 74 di Breda.